أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Gimana Res? Oh, baca aja. Goni suruh baca nih, Wak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi umumi darin amin. Ya aliyu alaika fi salatil jamaati, ya. Wahai Ali, alaika hendaklah kamu membiasakan di sholatil jamaati dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu sedikitnya bertiga. Kalau namanya jamaah itu kan banyak, namanya banyak itu paling dikit tiga. Kalau dua namanya tasniyah, ya. Dua sepasang. Kalau banyak itu minimalnya tiga, banyaknya tidak tertentu. Nah, ini kata Rasulullah pada Sayyidina Ali, hendaknya biasakan kita ini sholat berjamaah, ya. Namanya sholat berjamaah itu ada tempatnya, ya. Kalau sholat di kamar, ya ada dua begini, ya. Kalau berjamaah minimal 5 sholat, ya. Sholat, ya. 5 sholat itu ada yang azan, yang qomat, imam, ya, ada makmum. Biasakan sholat berjamaah. Alaika sholati, ya, al-jamaah. Kenapa Bang Goni? Nabi menganjurkan kita disuruh sholat berjamaah. Walaupun ini Sayyidina Ali yang dinasihatin, tapi isinya termasuk buat Bang Abdul Ghani, ya, bin Haji Wala, bin Haji Ma'ala dan teman-temannya juga. Kenapa? Fa innaha, maka sholat berjamaah itu, maka innaha maka sesungguhnya, ya. Lalu pakai di logatin gitu. Fa innaha, haknya dhamir kepada jamaah. Fa innaha, maka sesungguhnya sholat berjamaah itu indallahi, ya, di sisi Allah, artinya nilai yang diberikan oleh Allah kamasyika ilal haji wal umrati, ya, seperti berjalannya kamu
ilal haji, menuju kepada ibadah haji, wal umrati, dan umrah. Masya Allah. Makanya kamu rajin nggak salat berjamaahnya. Jam 1 udah jam sholat. Lohor kalau gitu. Itu jam 11 sudah nongkrong. Iya, di sini tiduran dulu tapi. Maksudnya apa? Supaya jangan ketinggalan berjamaah. Subuh biasanya kalau bukan bulan puasa jam 3 udah sebelum sholat. iya udah melingkar sholat. Artinya udah nunggu ya. Kenapa? Karena dinilai oleh Allah seperti ya, seperti Bang Boni pergi haji dan umroh. Masya Allah. Kapan lagi itu ya? Kalau kita nungguin haji, daftar haji dan umroh aja, sekarang aja 2 tahunnya tertunda masih hajinya nih, ya. Mahal. Ini berjamaah sholat wajib, nilainya di sisi Allah seperti orang yang berangkat ibadah haji dan umroh. Dia lagi terus ya. Wa ma yahrisu ala sholatil jamaati illa rajulun mu'minun qad ahabbahu Allah. Orang yang apa tuh, jadi membiasakan ya, artinya orang yang suka, demen bersolat berjamaah itu. Tiadalah orang yang suka dan orang yang demen, orang yang sungguh-sungguh atas sholat berjamaah, melainkan itu laki-laki, rajulun, laki-laki mukminun yang beriman, qad ahabbahullahu, dia tergolong orang yang sungguh-sungguh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi orang yang cinta kepada Allah itulah orang yang menunjukkan kecintaannya mau sholat berjamaah gitu. Jadi kayak Abang Haji Amin dulu, walaupun orang Jawa Timur ya, karena cinta sama bininya orang Cengkareng, biar bagaimanapun diparanin Jauh-jauh parani. Jawa Timur di Jakarta, karena cinta dia paranin. Nah, bagaimana cintanya kita seorang laki yang beriman itu, kecintaan kepada Allahnya itu adalah ditunjukkan dengan melaksanakan sholat berjamaah. Jadi orang yang kalau nggak cinta sama Allah, sholat berjamaahnya itu dientengin, ya, dientengin aja artinya. Dalam sholat berjamaah, sholat di rumah juga sama, nggak sama apa nih? Ya. Kalau sholat di rumah tuh nggak sama, nggak jauh banget dah sama berjamaah. Nilainya sama orang yang berangkat haji. Ya, kemudian derajatnya 27 derajat dibanding sholat sendiri. Tempatnya pasti lebih dijamin, lebih bersih di masjid atau di musola ketimbang di kamar kita. Ya. Di kamar kita di situ ada popok bocah, ada celana kolor bocah, ya, ada rok bini, ada ya. Terlambat di kamar, jadi kita sholat, kita bawa bersih juga kalau anaknya bersih ya. Pokoknya dijamin kalau di musola atau di masjid lebih bersih ya, pahalanya lebih besar. Tadi sudah dibayarkan, digambarkan orang yang sholat berjamaah itu adalah tandanya seorang laki-laki yang beriman, yang sungguh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ya, kata Mas Aris, sebaliknya
Apa soalnya? Ayam masmu. Lagi apa? Gue. Kayak gue. Sebaliknya, ya, wa ma yazadu fiha wa madan, ya adalah orang yang yazadu yang artinya itu apa namanya, nggak mau gitu ya, males nggak mau, enggan ya, macam yang kayak gitulah ya, yang menolak gitu ya. Menolak itu kalau maksudnya bukan secara kasar tapi ya bawaan ya. Pihak pada sholat berjamaah itu illa munafiqun, ya, orang yang malas berjamaah itu adalah orang yang munafik. Masya Allah. Kemudian mending sholat berjamaah kemudian ya, daripada sholat di rumah sendirian tadi itu. Macam-macam kan perbedaannya ya. Di sini kasar banget ini ya. Orang yang menolak berjamaah itu adalah tiada lain ialah orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang yang munafik itu adalah nantinya ditaruh di neraka paling bawah. Masya Allah. Ada lagi Ibn Udin ya. Ibn Udin namanya itu sudah dipanggil Udin apa? Udin nanti. Udin. Kalau Zainuddin jangan Uje, kalau Udin Japran. Udin Jepri. Kalau Uze itu Udin Udin pakai Z ya. Kemarin tanya Udin mana nggak mati. Kalau ini orang yang suka ngaji di sini. Kalau kemudian sila haji berjamaahnya, Masya Allah. Subuh azan di masjid, ya. Subuh azan di masjid aja di sholat ada. Zuhur azan sholat ya. Maghrib apalagi ya. Artinya dia menunjukkan kesenangannya ya, kecintaan kepada Allah, mau mengikuti sholat berjamaah setiap waktu. Jangan dianggap kita jauh rumah kita. Itu kalau ada lagi yang lebih ekstrim ya, kalau malas berjamaah itu ya, itu yang udah jelas itu macam saya mana itu sih? Qad abghadahu Allah ya, dan sungguh dimurkainya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abghadahu, maka Allah benci, Allah murka, Allah nggak senang kepada orang yang tidak mau berjamaah ya. Insya Allah mulai bulan puasa ini sampai seterusnya yang namanya sholat subuh ramai di masjid ya, ramai di masjid. Tapi jangan bersebaran yang subuh, yang bangun, yang imam bangun sampai membuat dia subuh-subuh mau berjamaah, tapi temannya yang kagak ada, yang ada dia, yang komat dia, yang imamnya dia ya. Jangan sampai gitu ya, ini berjamaah. Ayo ya, datang yang dekat-dekat dari musola ya, yang dekat ke masjid. Ayo kita berjamaah, jangan sampai Allah murka ya. Itu kalau
Kalau yang nggak beriman dimurkai Allah, dibenci Allah. Ya Ali, wahai Ali, ahabbul ibadi, ya, yang sangat dicintai seorang hamba ilallah ta'ala, kepada Allah, ya. Ahabbul ibadi, sungguh cintanya seorang hamba ilallah ta'ala, ya, pada Allah ta'ala. Abdun seorang hamba, sajidun, ya, yang selalu sujud. Orang yang dicintai Allah atau orang yang cinta kepada Allah itu adalah ditujukan pada dirinya. Abdun sajidun, abdun itu seorang hamba, sajidun yang suka sujud. Ya, orang yang suka sujud, yaqulu, orang itu mengucap dalam sujudnya, fi sujudihi, di dalam sujudnya itu, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ayo ikutin, ya. Di dalam sujud itu biasakan kita kalau sujud bacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, itu yang paling pendek, ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sampai 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ini ada lagi doa yang dibaca dalam sujud itu, ya. Betul. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, bahasa kitanya Rabbi, ya Tuhan. Ya, kita ngadu dalam sujud itu, kita ngadu. Nah, doa yang paling dijabah, doa yang datang yang mustajabah itu doa ketika orang itu dekat sama Allah. Orang yang paling dekat sama Allah adalah orang yang sedang sujud, menunjukkan apa namanya, kepalanya di bawah, itu sudah orang yang dekat sekali sama Allah. Orang kalau dekat mintakan gampang ya. Kita dekat sama bos, baik bos, Bang Amin, si Amin bos kita misalnya, itu anak buahnya kalau dekat kita si bos, ya. Allah pun begitu, lebih daripada itu. Kalau seorang hamba kita dekat, ya, pasti disenangi sama Allah Subhanahu. Kalau orang disenangi, mau minta apa juga dikasih. Cuman memang ngasihnya Allah itu nggak kayak kita orang ngasih bersama, ya. Itu diperhitungkan oleh Allah, bukan kagak dibagi, tapi diperhitungkan. Kalau Bang Boni minta sekarang kekayaan berlimpah-limpah, mungkin dikasih sama Allah, cuma caranya diketek, ya. Kalau dikasih sekaligus, takut Bang Boni gak bisa bawanya. Gimana gak bisa bawanya? Dikasih banyak, beli mobil nomor rumahnya, jalannya susah, mobil belum bisa, bingung jadinya. Makanya Allah yang kasih dulu dia di mobil, mobil-mobilan. Artinya Allah kasih ganti yang lain. Dia minta mobil dikasih yang lain, nanti di surga dikasih. Gitu loh. Kalau di sini nggak dikasih, nanti di surga dikasih.
Gitu Bang Bali. Kalau dikasih sekarang takut gak bisa tawa. Ya. Berat saya. Berat. Kawin lagi. Dikasih banyak-banyak tak kawin lagi. Repot dulu ya. Aku aja paman nggak bisa ngurusin. Mungkin ini gemuk banget. Ya pokoknya ya. Aku nggak bisa ngurusin. Ya. Gemuk aja terus. Jadi kalau kita misalnya minta sama Allah belum diijabah, bukan diijabah, sedikit ngasihnya. Kalau misalnya kasih kita tuh 100 itu, ya. Kalau sekaligus udah begitu, takut nggak bisa lawannya, ya. Sawan. Jadi akhirnya begitu berdoanya berhenti, udah dapat ini. Kita sadari semua bahwa Allah mengasihi kita itu sesuai dengan Allah yang mengukur, bukan kita yang. Kita minta 10 dikasih, gimana dikasihnya? Dikasih, ya. Kalau nggak sampai nanti di akhirat dikasih, ya. Jadi ada celengan. Oke, terus ya. Rabbi ya Tuhan, ini sesungguhnya aku zalamtu menzalim nafsi diriku. Faghfirli, maka ampunilah ya Allah bagiku zambi atas segala dosa-dosa. Wa innahu, maka sesungguhnya la yaghfirul dzunuba, tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali Engkau. Lagi ya, Rabbi inni ya Tuhan, sesungguhnya aku zalamtu nafsi, menzalim diriku. Faghfirli, maka ampunilah aku zambi, daripada segala dosaku. Innahu, maka sesungguhnya la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Itu doa ini dibaca semacam ini ketika kita bersujud, minimal sujud terakhir, ya. Sujud terakhir itu setiap sholat baca, ya, Rabbi, ya, inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, itu dibaca doanya ketika sujud, minimal sujud terakhir, ya, dalam sholat. Ya Ali, wahai Ali, alaika, hendaklah biasakan. Ini sebetulnya sekali lagi, walaupun nasihatnya kepada Sayyidina Ali, isinya buat jamaah Miftahul Huda, termasuk Allah mungkin UJ, ya, UJ atau UJ. Alaika, hendaklah biasakan bisolatil duha, dengan membiasakan sholat duha. Sholat duha itu jam 8, ya, setengah 8 minimal, jam 8 sampai jam 11 paling terakhir. Itu waktu duha minimal, ya. Itu biasanya sedang jam 8 lah, ya. Sholat duha itu jam 8. Fisafari wal hadar, ya, di dalam perjalanan maupun di rumah. Ada maksudnya di rumah sendiri. Itu Bang Udin. Bagaimana kata Bang? Aduh, pagi saya kan kalau setiap pagi udah tempat kerja, di tempat kerja salat juga. Itu pisafan. Maksudnya pisafan itu kalau dalam udah di luar rumah.
Kata Bang Haji Amin, ya Haji Siddiq, Mas Mimin, gimana saya mau ke Jawa? Di rest area, ya. Mas Mul mau pulang ke sana, kampung, ya. Kapal boleh, ya di kapal bisa, ya. Kesapar waktu amal lagi ada di rumah, ada di tempat. Biasain sholat duha, minimal sholat duha itu 2 rakaat. Sholli sunnatul duha rakaataini lillahi ta'ala saja. Waktu sholat duha 2 rakaat kata Allah Ta'ala, ya. Itu biasain sholat duha itu, ya. Salah satunya manfaatnya, ya, memudahkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu punya suami usaha, ya, bantu doa dengan sholat duha. Anak-anak itu biasanya, ya, mulai ya, biasanya terus nanti sholat duha, ya. Karena ada doanya itu, minimal doanya itu paling ujung sholat duha itu, Allahumma qini ma'afaita ibadakas sholihin. Apa nama panjang itu doanya? Boleh apa itu doa? Allahumma inna ta'ala wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka. Allahumma in kana rizki bisama, ya Allah, kalau ada rizki saya di langit, panzilhu, maka turuni ya. Kalau ada di langit turun, ya, hujan. Ya, hujan kan terjadi. Rezeki hujan, ya. Kan ada dengan hujan terjadi. Hujan banjir, perahu. Ada aja rezeki. Doanya orang Ngokar, kami cetek, ya. Ada hujan banjir jalan, anak-anak dorong motor. Iya, itu diantaranya. Artinya begini, kalau rezeki kita ada kebutuhan biasa di atas, turuni, ya Allah. Wa in kana fil ardi, ada yang kata di dalam tanah, pasri. Mentokakan, kata Nabi mentokakan, apa yang mentokakan? Keluarin deh. Kalau ada dalam tanah bumi, keluarin. Wa in kana ba'idan, kalau jauh ada di sumur di Jawa Timur, dekatkan, ya, faqarribu. Wa in kana ba'idan faqarribu. Wa in kana musiran fayassirhu, kalau ada susah gampangin doanya. Maka doa kan gitu. Kalau rezeki di langit turunin, di dalam tanah keluarin, rezeki yang jauh deketin, yang susah gampangin. Wa in kana qalilan, kalau ada dikit kasih banyakin. Kalau hari ini rezeki saya cuma 100, ya 1000 lah gitu. Yang ujungnya, kenapa kita tetap berdoa ini harus ada batasan-batasan. Yang paling indah ujungnya itu, Allahumma qini, ya Allah berikanlah buat saya ma'afaita, apa yang Engkau berikan, ibadah sholihin, buat hamba-hambamu yang soleh. Jadi ada garis bawah, ya, ada garis bawah. Jangan kita minta rezeki banyak, gampang, tapi kita mintanya rezeki yang diberikan oleh Allah seperti memberikan kepada orang hamba-hamba yang soleh. Artinya rezekinya halal, berkah, bermanfaat, gitu. Jadi jangan selebat, belum tentu banyak berkah. Makanya ada garis bawah, Mas Mul. Allahumma qini, berikanlah buat saya ini rezeki yang diberikan buat saya itu ma'afaita, sebagaimana yang Engkau berikan ibadah ke hambamu yang soleh. Jadi rezekinya rezeki anak soleh. Gitu Bang Adin, ya. Anaknya Bang Soleh. Rezeki yang soleh. Jadi sholat duha itu biasakan walaupun ada dalam perjalanan, ya, atau di rumah. Fa'innahu, maka sesungguhnya sholat duha itu
Idza kana apabila nanti ada yaumul qiyamati pada hari kiamat, yunadi maka nanti ada yang manggil-manggil. Munadin orang yang memanggil, ya, min fawqi syarafil jannah, dari ketinggian surga. Ainal ladzina kanu yusalluna duha, nanti di hari kiamat ada yang manggil-manggil malaikat di surga itu, mana yang suka sholat duha, mana yang suka sholat duha, mana dicari tuh, dicari kenalan. Oh, no suka sholat duha, penghuni dia no. Mau yang suka sholat duha no penghuni no. Mau yang suka sholat duha no apa no, berdiri no. Siapa panggil, ya? Aina yusalluna duha, alladzina kanu yusalluna duha, orang yang suka sholat duha. Kalau itu semua apa? Kata mereka itu, udkhulu min babid duha bisalamin aminin, ya. Udkhulu, masuklah kamu wahai orang yang suka sholat duha, min babid duha, dari pintu duha. Nanti di surga itu ada pintu namanya pintu duha, ya. Yang di situ nggak ada yang masuk selain orang yang suka sholat. Kalau yang nggak pernah sholat duha nggak masuk pintu itu. Itu samping nggak ya? Itu samping berarti. Yang ini dari samping. Belum masuk? Belum Belum bisa masuk, nggak ada tiketnya. Ya, tiketnya pesan dulu dari sekarang, mau ke kampung aja sekarang pesan tiket. Ya. Tiket pesawat, ya. Tiket bus, tiket apa, tiket kereta, tentu. Oh, dia mau tiket, ya, begitu dia kata penjaganya satpam di mana? Tiketnya itu mana Pak? Mau ke Jombang, masuk. Tapi ditanya tiket nggak ada, bisa masuk, boleh. Di luar kanal lagi. Ya. Nah, orang yang suka sholat duha itu disuruh masuk, nanti dulu masuklah kamu indah duha, dari pintu duha bisalamin aminin, dengan ucapan selamat dan aman, selamat dan aman, tanpa ada apa enggak yang kalau kita naik pesawat sekarang kan ada intake apa, pakai swab itu apa namanya? Antigen apa? Anak COVID gitu, periksa COVID, ya. Oh, sekarang nggak bisa naik pesawat kalau nggak ada itu, ya. Yang gitu. Nah, naik pesawat nggak bisa itu, harus ada tanda kesehatan. Kalau ini nggak pakai periksa lagi, disalamin, selamat masuk aman, ya. Itu orang dia suka sholat tuh duha. Sampai situ ya, wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.